Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul tentang biaya kualitas dan produktivitas, pengukuran pelaporan dan pengendalian. Saya Rizky Alunugraha sebagai moderator dan pemateri, dan teman-teman kelompok saya, Eri Gustara dan Ratu Siti Jahidatul Fala sebagai pemateri. Baik, sesi selanjutnya yaitu pembacaan materi oleh Eri Gustara, dipersilahkan. Biaya kualitas atau cost of quality adalah biaya-biaya yang timbul karena mungkin atau telah terdapat produk yang buruk kualitasnya. Definisi ini mengimplikasikan bahwa biaya kualitas berhubungan dengan dua subkategori dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kualitas, antara lain kegiatan pengendalian atau kontrol aktivis dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mencegah atau mendeteksi kualitas yang buruk karena kualitas yang buruk mungkin terjadi. Jadi, kegiatan pengendalian terdiri dari kegiatan-kegiatan pencegahan dan penilaian. Biaya pengendalian atau control cost adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan pengendalian. Kegiatan karena kegagalan atau failure activities dilakukan oleh perusahaan atau oleh pelanggannya untuk merespon kualitas yang buruk atau kualitas buruk memang telah terjadi. Biaya kegagalan failure cost adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan karena telah terjadinya kegiatan karena kegagalan. Definisi mengenai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kualitas juga menunjukkan 4 kategori biaya kualitas, antara lain: 1. Biaya mencegahnya, preventional cost. Biaya ini digunakan untuk mencegah kualitas yang buruk pada produk atau jasa yang dihasilkan. Sejalan dengan peningkatan biaya pencegahan, kita mengharapkan biaya kegagalannya turun. Biaya penilaian appraisal cost terjadi untuk menentukan apakah produk dan jasa tidak sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan pelanggan. Contoh: biaya pemeriksaan dan pengujian bahan baku, pemeriksaan kemasan, pengawasan kegiatan penilaian, penerimaan produk, penerimaan proses peralatan pengukuran, pemeriksaan dan pengujian dan pengesahan dari pihak luar. Biaya kegagalan internal, internal failure cost, terjadi karena produk dan jasa yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi, kebutuhan pelanggan, ketidaksesuaian dideteksi sebelum dikirim ke pihak luar. Ini adalah kegagalan yang dideteksi oleh kegiatan penilaian. Biaya kegagalan eksternal, external failure cost, terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan gagal memenuhi persyaratan atau tidak memuaskan kebutuhan pelanggan setelah produk disampaikan kepada pelanggan. 2. Mengukur biaya kualitas. Biaya kualitas dapat diklasifikasi sebagai biaya yang dapat diamati atau terukur. Biaya kualitas yang dapat diamati, observable quality cost, adalah biaya-biaya yang tersedia atau dapat diperoleh dari catatan akuntansi perusahaan. Biaya kualitas yang tersembunyi, hidden quality cost, adalah biaya kesempatan, opportunity, yang terjadi karena kualitas yang buruk. Ada 3 metode yang disarankan untuk mengestimasi biaya kualitas yang tersembunyi, antara lain: 1. Metode pengali atau multiplier method. Metode ini mengasumsikan bahwa total biaya kegagalan adalah hasil pengali dari biaya-biaya kegagalan yang terukur. Total biaya kegagalan eksternal, K. Biaya kegagalan eksternal yang terukur. 2. Metode penelitian pasar, market research method. Metode ini digunakan untuk menilai dampak kualitas. 2.3 Pelaporan informasi biaya kualitas. Sebuah sistem pelaporan akuntansi memiliki arti penting bagi perusahaan yang menaruh perhatian serius pada perbaikan dan pengendalian biaya kualitas. Langkah pertama dan paling sederhana dalam menciptakan sistem ini ialah dengan menilai biaya kualitas aktual saat ini. Pencatatan biaya kualitas secara rinci berdasarkan kategorinya memberikan 2 masukan pandangan penting. Pertama, catatan tersebut mengungkapkan besarnya biaya kualitas setiap periode, sehingga manajer dapat menilai dampak keuangannya. Kedua, catatan tersebut menunjukkan distribusi biaya kualitas menurut kategori, sehingga para manajer dapat menilai kepentingan relatif masing-masing kategori. Ini contoh tentang pelaporan informasi biaya kualitas. Laporan biaya kualitas, pentingnya biaya kualitas terhadap keuangan.
Perusahaan dapat lebih mudah dinilai dengan menampilkan biaya-biaya kualitas sebagai persentase dari penjualan aktual. Fungsi biaya kualitas. Pandangan kualitas yang dapat diterima. Pandangan kualitas yang dapat diterima mengasumsikan terdapat perbandingan terbalik antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Ketika biaya pengendalian meningkat, biaya kegagalan seharusnya menurun. Selama penurunan biaya kegagalan lebih besar daripada kenaikan biaya pengendalian, perusahaan harus terus meningkatkan usahanya untuk mencegah atau mendeteksi unit-unit yang tidak sesuai. Pada akhirnya akan dicapai suatu titik di mana kenaikan tambahan biaya. Dalam upaya tersebut menimbulkan biaya yang lebih besar daripada penurunan biaya kegagalan. Titik ini mewakili tingkat minimum dari total biaya kualitas. Hal ini merupakan perbandingan optimal antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan, serta mendefinisikan apa yang dikenal sebagai tingkat kualitas yang dapat diterima, yaitu Acceptable Quality Level atau AQL. Ini contoh tentang grafik biaya kualitas AQL. Fungsi biaya kualitas atau pandangan cacat nol. Dalam pengertian klasik, produk dikatakan cacat bila kualitasnya di luar batas toleransi karakteristik kualitas. Biaya kegagalan timbul hanya jika produk tidak sesuai spesifikasi. Selain itu, terdapat perbandingan terbalik optimal antara biaya kegagalan dan biaya pengendalian. Pada akhir tahun 1970-an, model cacat nol atau Zero Defect Model menentang model AQL. Karena model cacat nol menyatakan bahwa dengan mengurangi unit cacat hingga nol, maka akan diperoleh keunggulan biaya. Perusahaan dengan semakin sedikit produk cacat akan lebih kompetitif relatif daripada perusahaan dengan model AQL tradisional. Pertengahan tahun 1980-an, model cacat nol disempurnakan dengan model kualitas kokoh atau Robust Quality Model yang menentang AQL. Menurut pandangan ini, penyimpangan dari spesifikasi ideal adalah merugikan dan batas toleransi spesifikasi tidak menawarkan manfaat apapun, bahkan menipu. Model cacat nol menekankan pada biaya kualitas dan potensi penghematan dari upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas. Model kualitas kokoh menentang definisi unit cacat, menyempurnakan pandangan terhadap biaya kualitas, mengintensifkan upaya perbaikan kualitas perusahaan yang berupa mencapai kondisi cacat nol atas produk mereka. Kondisi dengan toleransi nol dapat mengkapitalisasi kualitas dengan menurunkan jumlah unit cacat sambil menekan total biaya kualitas. Tingkat optimal dari biaya kualitas ialah keadaan di mana produk-produk yang diproduksi memenuhi nilai target. Upaya untuk mencapai nilai target menciptakan sebuah dunia kualitas dinamis berlawanan dengan dunia kualitas statistis AQL. Manajemen berbasis kegiatan dan biaya kualitas optimal. Manajemen berbasis kegiatan atau ABM mengklasifikasikan berbagai kegiatan sebagai bernilai tambah, serta tidak bernilai tambah dan hanya mempertahankan kegiatan yang bernilai tambah. Prinsip ini diaplikasikan pada kegiatan berkaitan dengan kualitas. Biaya kegagalan, penilaian, dan biaya-biaya yang tidak menghasilkan nilai tambah harus dihilangkan. ABM mendukung pandangan cacat nol robust, di mana tidak ada perbandingan terbalik optimal antara biaya kegagalan dan biaya pengendalian. Biaya kegagalan tidak menghasilkan nilai tambah, sehingga harus dikurangi hingga nol. Beberapa biaya pengendalian juga tidak memberikan nilai tambah, sehingga juga harus dihilangkan. Sedangkan untuk biaya pengendalian yang memberikan nilai tambah mungkin dijalankan namun tidak efisien. Dan biaya untuk kegiatan tidak efisien dianggap tidak bernilai tambah. Sehingga biaya untuk kategori ini juga dapat dikurangi menjadi lebih rendah. Analisis tren. Laporan biaya kualitas menunjukkan jumlah dan distribusi biaya kualitas di antara 4 kategori, yaitu biaya pencegahan, penilaian, kegagalan internal, dan kegagalan eksternal, sehingga menunjukkan peluang untuk perbaikan kualitas. Perubahan biaya kualitas dari waktu ke waktu dapat digambarkan oleh grafik tren atau biasanya disebut laporan tren kualitas multi-periode. 2.4. Penggunaan informasi biaya kualitas. Tujuan utama pelaporan biaya kualitas adalah memperbaiki dan mempermudah perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.
Informasi biaya kualitas dapat digunakan dalam keputusan penetapan harga strategis dan analisis produk baru. Informasi biaya kualitas menjadi dasar yang sangat penting bagi penelusuran perusahaan atas perbaikan yang berkelanjutan. Produktivitas, pengukuran, dan pengendalian. Produktivitas berkaitan dengan memproduksi output secara efisien dan spesifik yang nantinya akan ada kesinambungan antara output dan input, yang mana nantinya digunakan untuk memproduksi output. Dalam produktivitas ini ada juga istilah mengenai efisiensi produksi total, di mana pengertiannya adalah suatu titik di mana ada dua kondisi yang terpenuhi, yaitu setiap bauran input untuk memproduksi output tertentu, di mana tidak ada satupun input yang digunakan melebihi yang diperlukan guna menghasilkan yang namanya output. Dalam produktivitas, ada pengukuran produktivitas parsial. Produktivitas parsial adalah penilaian kuantitatif atas perubahan produktivitas. Tujuan pengukuran ini adalah untuk menilai apakah efisiensi produktif telah meningkat atau menurun. Definisi pengukuran produktivitas parsial adalah produktivitas dari satu input tunggal biasanya diukur dengan menghitung rasio output terhadap input. Rumusnya yaitu rasio produktivitas sama dengan output dibagi input. Contohnya itu data dari perusahaan garmen. Jumlah baju yang diproduksi pada tahun 2015 yaitu 220.000. Pada tahun 2016, 320.000. Jam tenaga kerja yang digunakan pada tahun 2015 itu 40.000, sedangkan 2016 itu 50.000. Bahan yang digunakan per meter itu tahun 2015 450.000, pada tahun 2016 600.000. Harga jual per unit itu pada tahun 2015 $9. Pada tahun 2016 itu $10. Upah tenaga kerja per jam pada tahun 2015 $2,1. Pada tahun 2016 $2,2. Biaya bahan per meter pada tahun 2015 $4, pada tahun 2016 $5. Ukurlah rasio produktivitas parsial dan produktivitas yang berhubungan dengan laba. Jawabannya yaitu rasio produktivitas sama dengan output atau input. Output rasio produktivitas tenaga kerja pada tahun 2015 yaitu outputnya 220.000 dibagi inputnya 40.000 sama dengan 5,5. Rasio produktivitas tenaga kerja pada tahun 2016 itu 320.000 dibagi 50.000 sama dengan 6,4. Rasio produktivitas bahan baku pada tahun 2015 sama dengan 220.000 dibagi 450.000 sama dengan 0,49. Rasio produktivitas bahan baku tahun 2016 320 dibagi 600.000 sama dengan 0,53. Pengukuran produktivitas total. Pengukuran produktivitas dari seluruh input disebut pengukuran produktivitas total atau total productivity measurement. Perusahaan hanya mengukur produktivitas dari faktor-faktor yang dianggap sebagai indikator relevan bagi keberhasilan dan kinerja perusahaan. Jadi, pengukuran produktivitas total dapat didefinisikan sebagai pemfokusan perhatian pada beberapa input yang menunjukkan keberhasilan perusahaan secara total. Dalam pengukuran produktivitas total ada pengukuran profil produktivitas.
Pengukuran profil produktivitas menyediakan serangkaian atau sebuah vektor ukuran operasional parsial yang berbeda dan terpisah. Ini contohnya. Pengukuran produktivitas yang berkaitan dengan laba. Pengukuran jumlah perubahan laba yang diakibatkan oleh perubahan produktivitas disebut pengukuran produktivitas yang berkaitan dengan laba. Keterkaitan perubahan produktivitas dengan laba dijelaskan oleh aturan berikut. Aturan keterkaitan dengan laba atau Profit Linkage Rule. Untuk periode berjalan, hitunglah biaya input yang seharusnya digunakan dalam keadaan tanpa adanya perubahan produktivitas, dan bandingkan biaya tersebut dengan biaya input aktual yang digunakan. Input yang seharusnya digunakan selama periode berjalan dalam keadaan tanpa perubahan produktivitas harus dihitung terlebih dahulu. Rumusnya adalah PQ sama dengan output periode berjalan dibagi rasio produktivitas periode dasar. Contohnya, data masih pada perusahaan garmen. PQ atau tenaga kerja sama dengan output periode berjalan dibagi rasio produktivitas periode dasar. Sama dengan 320.000 dibagi 5,5 sama dengan 58,182 jam. PQ atau bahan baku sama dengan 320.000 dibagi 0,49 sama dengan 653,061 meter. Biaya tenaga kerja 58,182 dikali 2,2 dolar sama dengan 128.000. Biaya bahan baku 653,061 dikali 5 dolar sama dengan 3.265.305. Total biaya PQ itu sama dengan 3.393.305. Biaya input aktual. Biaya tenaga kerja 50.000 dikali 2,2 dolar sama dengan 110.000. Biaya bahan baku 600.000 dikali 5 dolar sama dengan 3 juta. Total biaya periode berjalan sama dengan 3.110.000. Pengaruh terkait dengan laba sama dengan total biaya PQ dikurangi total biaya periode berjalan. 3.393.305 dolar dikurangi 3.110.000 sama dengan 283.305 dolar. Pengaruh bersih perubahan proses adalah menguntungkan. Laba naik disebabkan karena perubahan produktivitas. Komponen pemulihan harga. Komponen pemulihan harga atau price recovery component adalah selisih antara perubahan laba total dan perubahan produktivitas terkait dengan harga. Komponen ini adalah perubahan pendapatan dikurangi perubahan biaya input, dengan asumsi tidak ada perubahan produktivitas. Oleh karena itu, komponen pemulihan harga mengukur kemampuan perubahan pendapatan untuk menutupi perubahan biaya input, dengan asumsi tidak ada perubahan aktivitas. Pemulihan harga sama dengan perubahan harga dikurangi perubahan produktivitas terkait dengan laba kenaikan. Pendapatan tidak akan cukup untuk menutupi kenaikan biaya input. Contohnya itu, ini, menghitung pemulihan harga. Kualitas dan produktivitas. Kualitas dan produktivitas. Peningkatan kualitas dapat
meningkatkan produktivitas dan juga sebaliknya. Sebagai contoh, jika pengerjaan ulang berkurang karena menurunnya unit produk cacat, maka lebih sedikit tenaga kerja dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan output yang sama. Penurunan jumlah unit cacat memperbaiki kualitas, sementara pengurangan jumlah output yang digunakan meningkatkan produktivitas. Oleh karena sebagian besar peningkatan kualitas mengurangi jumlah sumber daya yang digunakan untuk memproduksi dan menjual output perusahaan, maka kebanyakan peningkatan kualitas secara umum akan tercermin pada ukuran-ukuran produktivitas. Namun ada juga cara-cara lain untuk meningkatkan produktivitas. Sebuah perusahaan mungkin saja memproduksi barang dengan sedikit atau tanpa cacat, akan tetapi masih menjalankan proses yang tidak efisien. Insentif pembagian keuntungan atau gain sharing adalah pemberian insentif ulang tunai bagi seluruh tenaga kerja perusahaan yang menjadi kunci pencapaian kualitas dan produktivitas. Pembagian keuntungan memberikan insentif dengan menawarkan bonus kepada pegawai sesuai dengan persentase penghematan biaya. Insentif pembagian keuntungan dapat digunakan sebagai insentif bagi para manajer dan pekerja untuk mencari cara-cara untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.